Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zain Fadira dari semester 5 Manajemen Pemasaran Reguler. Saya di sini akan mereview jurnal pengembangan UMKM melalui digitalisasi, teknologi, dan integrasi akses permodalan. Yang pertama yaitu latar belakang. Usaha mikro kecil menengah atau UMKM memegang peranan penting dalam memajukan perekonomian Indonesia. Selain sebagai salah satu alternatif lapangan kerja baru, UMKM juga berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada saat ini, UMKM telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia. UMKM merupakan suatu bentuk usaha mikro kecil menengah masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Sebagai kabupaten perdagangan, Kabupaten Cirebon memiliki berbagai jenis UMKM seperti UMKM batik, makanan olahan, rotan, perikanan, dan lain-lain. Perkembangan UMKM di Kabupaten Cirebon pun dari tahun ke tahunnya menunjukkan peningkatan yang signifikan. Jumlah UMKM yang tersebar di wilayah Kabupaten Cirebon pada tahun 2018 sebanyak 31.034 unit. Berdasarkan jenis industrinya, terlihat bahwa sebagian besar merupakan industri makanan, yaitu sebanyak 18.161 unit. Kemudian, perdagangan sebanyak 10.401 unit. Yang ketiga adalah industri jasa sebanyak 1.378 unit dan industri konvektif sebanyak 856 unit. Yang selanjutnya yaitu metode. Metode yang diterapkan untuk mencapai pemecah permasalahan ini adalah metode sistem tindakan dan pembelajaran yang partisipatif yang dikenal dengan sebagai metode PLA atau Participatory Learning and Action. Metode pemberdayaan masyarakat ini dikembangkan oleh Linda Mayeux tahun 2000-an. PLA merupakan metode pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari proses belajar tentang suatu topik, pengolahan, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Setelah itu diikuti aksi atau kegiatan real yang relevan dengan materi pemberdayaan masyarakat tersebut. Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas, solusi yang ditawarkan yaitu seperti pertama, solusi sosialisasi pentingnya penggunaan teknologi di era industri 4.0 dalam persaingan bisnis yang mereka jalani. Yang kedua, teknik pemasaran produk UMKM melalui media elektronik oleh pelaku UMKM di Desa Sindangkasih. Yang ketiga, sosialisasi jaringan distribusi barang hasil produksi UMKM di Desa Sindangkasih. Dan yang keempat, sosialisasi dan pendampingan untuk mengakses permodalan oleh pelaku UMKM di Desa Sindangkasih. Selanjutnya yaitu hasil pembahasan. Dari hasil penelusuran atau analisis yang telah dilakukan di Desa Sindangkasih selama 1 bulan, yaitu pada awalnya para pelaku UMKM belum memahami mengenai kewirausahaan
atau bagaimana pentingnya kewirausahaan, prinsip-prinsipnya, belum memahami dan belum termotivasi untuk memajukan usahanya sendiri, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu belum memahami peluang dan kendala bisnis UKM. Seperti belum memahami kendala-kendala yang terjadi dalam bisnis yang dijalankan, belum dapat menjelaskan tantangan dan peluang yang ada di usaha yang dijalankan, dan belum memahami struktur usaha yang dijalankan. Selanjutnya yaitu belum memahami permodalan UMKM atau masih kesulitan dalam menentukan jumlah modal yang dibutuhkan untuk usahanya tersebut. Sulit juga mendapatkan akses permodalan, sulit menentukan penentuan modal usaha, dan juga sulit mengelola modal yang dimilikinya. Yang terakhir yaitu belum memahami perencanaan keuangan yang matang. Tetapi dengan dilakukannya pendampingan kepada para pelaku UMKM tersebut mengenai hal-hal tersebut dan diberikan motivasi terkait hal tersebut, para pelaku UMKM dapat memahami dan mempraktikkan materi-materi yang diberikan dan mengembangkan usahanya ke arah yang lebih baik dan juga melek akan teknologi informasi seperti saat ini. Secara umum, kegiatan pendampingan yang dilakukan adalah sebagai berikut. Seperti tahap awal, yaitu dilakukan sosialisasi mengenai perkembangan teknologi bagi para pelaku UMKM. Kegiatan ini dilakukan dengan penyampaian materi mengenai teknologi pemasaran yang berkembang saat ini, seperti pemasaran online dan sebagainya. Yang kedua, pelatihan mengenai kemasan produk yang lebih modern dan lebih diminati masyarakat saat ini. Dengan desain-desain yang menarik, maka akan menarik pelanggan yang lebih banyak juga. Dalam tahap ini, para pelaku UMKM diberikan pelatihan untuk mendesain dan membuat kemasannya sendiri sesuai apa yang dia inginkan. Tahap terakhir atau ketiga adalah dalam tahap ini para pelaku diberikan pelatihan mengenai perencanaan usaha, mulai dari menghitung biaya produksi, harga pokok produksi, biaya investasi, hingga laba yang diinginkan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, keberhasilan pelaku UMKM dengan memanfaatkan teknologi yang terkini seperti memanfaatkan platform digital sebagai media pemasaran juga media promosi, terjadinya peningkatan distribusi ke luar daerah, dan juga mudahnya akses permodalan dapat membuat usaha-usaha mereka lebih berkembang dan akan maju ke depannya. Dan juga yang terakhir yaitu saran. Pertama, dibutuhkan program lanjutan secara bersambung atau kontinu sehingga mengarah pada peningkatan kapasitas UMKM. Yang kedua, diperlukan dukungan dari stakeholder atau Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Cirebon atau lembaga terkait sehingga pengembangan kapasitas UMKM TINEN dapat berjalan dengan efektif. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.